Ini nanti tuh presentasinya gimana sih? Kayak kita muter video doang atau jelasin juga atau perlu buka dashboardnya juga? Kata kawan aku muter aja videonya dulu selagi dosennya datang. Halo adik-adik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adik Bu. siapa? Waalaikumsalam, Adik Bu. siapa intinya apa? Buat apa kemarin ya? Ini buat dashboard, Bu. Oh ya, dashboard. So, Miss. Buka aja dashboardnya nggak apa-apa. Benar ya, Bu? Bisa itu. Buka dashboardnya aja nggak apa-apa atau setel videonya nggak apa-apa. Abang Bu, ada adik ke sana, Bang. bentar ya, Bu. Oh, jauh. Sini HP-nya. Diajak ke lemari ayah. Sini HP-nya sini. Permisi, Bu. Izin share videonya ya, Bu. Silakan, Dek. Langsung ke pas demonya ya. Di fast forward aja, dicepetin. Jangan di kamar tuh adik, wah itu ributnya deh.
Kok belum nyala, Dek? Belum terputar? Mana videonya? Nah. Belum kelihatan. Nah, sip. Gak usah pitchingnya, langsung demo video aja, Dek. Langsung demo video saja. Oh, ini kasus diare kemarin ya. Oke, oke. Langsung ke Apa, Bu? Iya, Bu. langsung ke video demo saja. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Di anu deh, include sound-nya biar keluar suaranya. Boleh lihat dashboard-nya langsung aja, Dek. Bisa share dashboard-nya. Power Bisa, BI-nya Bu. Bisa, Bu. maksudku. Oh ya, Power BI-nya langsung aja. Sebentar ya, Bu. Oke. Nanti kalau ada mentor lain berkunjung, Dek, nanti langsung putarkan, dibuka dashboard-nya aja ya. Kalian jelasi kelebihannya apa, gitu-gitu ya. Ada fitur apa aja, gitu. Nah. Selamat malam Bu Vita. Maaf Selamat ganggu. malam, Bu. Jumpa kembali Pokoknya kalau kita. pertama mesti dikejar-kejaran gitu. Ih, maaf. Nggak Aku juga apa-apa. dikejar Kak Manise. Oh iya. Bentar lagi berarti saya ngejar Pak Argo. Yang kemarin malah Ini sudah kadang di selesai ruangan atau tuh bagaimana? masih ada Pak Kadek, ada Pak Argo, jadi ngejar 2 orang saya. Oh gitu. Baiklah. Iya. Jadi saya minta untuk buka dashboard-nya, Bu. Oh baik. Membuat Saya ikutin dashboard, ya Bu iya. ya. Saya numpang Iya. ikut ya, numpang lihat ya. Iya, nggak Siap, apa-apa. makasih Bu. Iya, sama-sama. Adik-adik selamat malam. Saya numpang nyimak ya. Terima kasih. Nah, baru tampil.
Oke, silakan dijelaskan, Dek. Tidak ada fitur apa aja gitu. Isinya apa? Lalu, halo adik-adik. Ya, Bu. Ya. Izin menjelaskan ya, Bu. Nah, ya silakan dijelaskan. Jadi ini dashboard yang udah kami bikin kemarin, Bu. Di sini ada 3 tab, ada perkiraan kasus diare, ada kasus diare yang dilayani, sama ada presentasinya juga. Di sini kami nampilinnya pakai diagram batang gitu. Jadi biar kelihatan per tahunnya tuh daerah-daerah mana aja sih yang mengalami kasus diare paling banyak gitu. Yang pertama ada di mana sih? Yang pertama tuh tentang perkiraan kasus diare. Nah, di sini kami menampilkan ada perkiraan kasus diare tahun 2019, tahun 2021, sama tahun 2020. Perkiraan kasus diare 3 tahun terakhir. Nah, di sini ditampilkan kalau di Indonesia tuh paling banyak kasus diarenya tuh di Jawa Barat selama 3 tahun ini. Untuk Ambil fiturnya, datanya dari mana itu, Dek? kalau datanya kami kemarin ambil dari Badan Pusat Statistika, Bu. Dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Sip. Iya, dari Excel, terus kami import ke Power BI. Oke. Jadi lanjut dengan Bu Clara ya. Aku harus pindah ke room setelahnya, oke? Ya, Bu. Room sebelah. Makasih, Bu Adek. Vita. Baik, terima kasih Bu Oke, Vita. silakan, Bu. Oke. Sampai jumpa Bu Vita. Oke, see you, Bu. Iya, Bu. Baik, adik-adik Mentis, selamat malam. Selamat malam, Bu Clara. Selamat malam, Bu. Kelompok Zephyrus ini ya. Iya, betul, Bu. Iya, Bu. Ini dashboard-nya luar biasa. Kalian tadi dapat datanya juga dari BPS, jadi pasti sudah akurat ya. Oke, Iya, Bu. kalau boleh ditanya, saya mau nanya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, keunggulan dashboard kalian ini apa? Keunggulannya tuh kalau kami lebih ke kayak gampang buat lihatnya gitu. Jadi kalau data kan isinya, kalau yang di Excel kan isinya angka-angka gitu ya. Nah, kalau di dashboardnya ini udah ditampilin pakai diagram. Jadi kita lebih gampang gitu. Kalau semama kita mau nyari nih, di mana sih kasus diare di Indonesia paling banyak? Oh, ternyata di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu. Oh gitu, oke. Ini kan judulnya dashboard informasi lingkungan hidup ya. Iya, Bu. Kenapa datanya tuh diare? Karena sebenarnya kemarin itu kan awalnya kami juga bingung, Bu, soalnya di pembagiannya itu kan di judulnya dashboard informasi lingkungan hidup. Cuman data yang kami dapat tuh data tentang kasus diare, ada dikasih link, terus disuruh milih dari salah satu kasus-kasus yang di situ. Terus yang kasus yang mendekati tentang informasi lingkungan hidup tuh ya yang kasus diare ini. Yang lainnya tuh nggak Nggak relevan. nggak relevan sama informasi lingkungan hidup itu sendiri. Jadi kami bikin yang ini. Oke. Ya masukan dari saya, di benak saya ketika membaca informasi lingkungan hidup itu lebih luas ya, Dek, ya? Nggak cuma diare gitu lah.
Iya, betul. Ya, jadi barangkali ada nanti waktu tambahan, ini masih bisa dikembangkan ya, datanya lebih Iya. luas lagi bukan hanya di area deh ya. Oke, Iya, Bu. terima kasih ya. Iya, Dari saya terima kasih, cukup, Bu. dilanjut Iya. dengan Kak Manisa ya. Oke, silakan Iya. Kak Manisa. Adik-adik selamat malam. See you, good luck Selamat ya. malam, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, terima Iya, kasih Bu, kembali. sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, halo, selamat malam teman-teman. Mungkin boleh di-show dulu aja Iya. videonya. Selamat malam, Ibu. Iya. Maaf, Bu, apakah suaranya sudah terdengar, Bu? Suaranya belum kedengeran sih ya. Belum kedengeran. Mungkin boleh di-play dulu kali kayaknya. Mungkin tadi belum play ya. Oke. Ini harusnya udah ada suara ya teman-teman. Sudah, Bu. Sudah di sini sudah ada suaranya, Bu. Oh, udah ya. Berarti di tempat saya kali yang belum ada. Oke, ya udah nggak apa-apa, mungkin di sayanya aja kali. Nggak apa-apa, nanti saya sambil baca-baca aja yang di slide-nya teman-teman. Oh, baik, Bu. Saya lanjut ya, Bu. Oke, thank you. Oke, ini teman-teman bikin dashboard ya berarti ya? Iya, Bu, benar. Oke, untuk dashboardnya ini kira-kira teman-teman ada integrasiin dengan aplikasi lain nggak ya ke produk Microsoft lainnya kayak ke Teams atau kemana gitu?
Belum ada sih, Bu. Kami baru bikinnya yang di Power BI-nya aja. Oke. Baik. Oke, kalau dari saya sih udah oke ya dari teman-teman sekalian. Thank you juga buat usaha dan effortnya teman-teman ya bisa nyelesain capstone ini walaupun waktunya mepet banget ya, terbilang sangat singkat gitu ya. Tapi teman-teman bisa mempresentasikannya dengan baik. Mungkin tadi udah dikasih masukan juga sama Kak Clara gitu ya. Semoga nanti bisa kalau misalkan ada lain kesempatan bisa ditambahkan juga. Nah, dari saya sih saya udah kasih nilai juga buat teman-teman di room 3 ya, benar ya? Iya, betul. Oke, semoga nanti dapat nilai yang baik juga ya dari mentor-mentor yang lainnya ya. Oke, mungkin makasih ya, Bu. dari saya. Thank you ya teman-teman room 3. Iya, makasih, Bu. Selamat Terima kasih, malam. Bu. Semuanya. Thank you. Eva, coba play lagi. Siapa tahu apa suaranya dari tadi nggak keluar loh. Kita apa itu? Tunggu coba ya. Ya, coba aja lagi. Kagak di pengaturannya itu kayaknya ada deh. Di device settingnya. Device setting. Di setting Teams atau komputer? Control panel? Yang di Teams. Yang lainnya nggak mau ikut ngomong gitu. Menunjukkan diri. Ini audio device-nya PC mic and speaker. Yang audio coba. Itu yang audio apa? Audio mic, PC mic and speaker. Udah. Pas. Terus yang speaker? Speaker. Iya. Ini udah mantap lah. Ini apa yang salah? Ini spatial audionya apa? Nggak tahu. Kalau nggak coba aja. Coba share lagi kan. Terus play lagi videonya sambil di Coba ya. otak-atik. Oh, Iya. ini speaker. Coba lo, coba tes saya testing. Oke. Teman. Ini apa? Tak. Nggak ada. Tetap nggak ada. Tidak. Nangis tuh. Gimana? Ini memang nggak ada yang bisa menampilkan videonya kah? Aku lagi nggak bisa. Gimana Siti nggak? Dewi gimana Siti? Bisa kah? Ya laptop aku lagi pakai. Biar aku coba. Coba. Soalnya kasihan Aline udah buat cantik-cantik tapi tidak ditampilin maksudnya. Ini suara aku berisik nggak sih? Tidak. Saya dekat masjid lagi tuh.
Udah muncul belum? Udah muncul. Nggak ada suaranya juga nggak sih? Udah muncul suaranya. Nggak kedengeran. Belum muncul. Atau tentu kita download dulu biar ada suaranya. Apa gimana? Atau videonya kita download dulu baru ada suaranya. Download.
Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam. Oke. Bisa Waalaikumsalam, ditampilkan Bu. Selamat malam, demonya? Bu. Silakan bisa dimulai. Ibu mohon maaf ya, ini suaranya nggak mau muncul soalnya. Oh, oke. Itu udah diklik apa? Yang ini, include computer science belum waktu share konten? Ditutup, diklik share, itu yang atas itu ada share konten. Include computer science itu di slide ke kanan. Oke, tetap nggak muncul. Mungkin ini aja Mbak, nggak apa-apa. Mungkin konflik ya. Kayak kadang kalau pakai Teams juga gitu ya, ada konflik mungkin dengan itu. Nanti kelamaan itu bisa mungkin, tapi harus restart Teams-nya ya, nanti malah lama. Oke, sambil di dubbing juga boleh lah dijelaskan. Silakan. Jelas yang dibuat apa atau langsung ke demonya juga nggak masalah. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan? Sambil dijelaskan. Adik-adik mau buat apa ini? Dashboard tentang ini ya, kasus diare ya. Iya, Bu. Di Jadi sini ini kami membuat, iya Bu, dashboard kasus diare. Oke. Oke, bisa ditampilkan ini dashboard-nya langsung. Menggunakan apa? Power BI? iya, Bu, pakai Power BI. Oke, ya. Baik, bisa bisa dijelaskan. Dashboard-nya. Mhm. Jadi di sini kami bikin dashboard tentang informasi lingkungan hidup, tapi temanya ambil tentang kasus diare yang ada di Indonesia. Nah, data-datanya ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Kasus diare selama 3 tahun terakhir, tahun 2019, 2020, dan 2021. Eh, Oke. Kemudian Kok hilang? coba teman-temannya kalau ada filenya juga bisa ini loh, coba share. Biasanya itu cuman ini sih konflik di perangkatnya ya. Nah, mungkin yang lainnya bisa backup menampilkan gitu juga bisa. Iya. Oke. Datanya 3 tahun ya? Iya, 2020 sampai 2019 sampai 19. 2020. Ya, Mhm. terus di sini tuh kami menampilkan daerah mana, tampilannya tuh dari daerah mana yang paling banyak ada kasus diarenya sampai daerah mana yang paling sedikit kasus diarenya. Nah, kalau di sini nih, berdasarkan data yang kami dapat, daerah yang paling banyak kasus diarenya tuh ada di Jawa Barat. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Tuh.
Terus di sini juga ada tab yang di kasus diare yang dilayani, sama ada presentasi kasus diare dilayaninya juga. Antara kasus diare yang ada sama kasus diare yang dilayani itu hampir sama gitu. Jadi seimbang. Itu sih, Bu. Kami di sini nampilinnya pakai diagram gitu biar lebih enak, biar lebih gampang gitu lihatnya gitu. Soalnya kan kalau data yang kami dapatkan kemarin kayak dari Excel gitu ya. Isinya tentang angka-angka gitu semua. Jadi mungkin biar lebih enak lihatnya ditampilinnya pakai diagram kayak gini. Oke, ini semua provinsi ya. Iya, semua provinsi yang ada di Indonesia. Oke, oke. Baik, ini sudah baik ya, bisa membuat Power BI-nya. Mungkin bisa diperkaya lagi, Mbak, apa Iya. tampilannya. Kan kalau dashboard itu kan kita biasanya lihat dari visualisasinya ya, pemilihan. Oke, tadi bagus ya pemilihannya pakai diagram, tapi mungkin ada informasi-informasi yang lain. Nah, biasanya memang kita perlu lihat apa semacam target pasar kita yang menggunakan siapa gitu ya. Oke, Iya. misal kalau masyarakat umum mereka dari kasus diare itu mereka ingin tahu apa gitu loh, bentuknya seperti apa gitu. Nah, itu yang mungkin nanti adik-adik bisa apa diperkaya. Tapi untuk starting poinnya Anda buat sudah baik ya. Nanti tinggal di tadi dilengkapi supaya nanti juga ditambahin lagi ya. ditambahi. Jadi misal apa sih orang pengen tahu oh diare, misal oh kalau diare itu misal tadi kan yang dilayani ya, kemudian melihat apa mungkin tempat rumah sakitnya harus seperti apa itu kan bisa ditampilkan juga ya datanya. Iya, Ya Bu. mungkin nggak harus dari satu sumber sih, nanti bisa ditambahkan sumber dari yang lain. Tapi so far sudah cukup baik ya. Nanti tinggal di apa modify lagi, dilengkapi sehingga menjadi sebuah aplikasi yang baik. Oke, Iya. good job untuk kelompok Iya. ini ya. Semoga Ya, sukses makasih nanti ya, Bu, mendapatkan sarannya. hasil yang baik. Oke, saya leave Iya. dulu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Jadi mentornya udah 4 kan? 4, berarti 6 lagi ya? Kan gak ada yang mau nyoba ngomong gitu, menunjukkan diri. Jadi kita beradu ya sih ngomongnya. Iya. Gue bingung. Saya bingung. Atau ada yang mau ngomong setelah ini? Biar nggak tabrakan lagi kayak tadi. Oh, baterai aku habis. Siapa yang ngomong aku? Atau Siti? Atau Dewi? Siti ya. Bebas sih, bebas. Guys, tadi dashboardnya menampilkan kan? Nampak kan? Enggak, tadi sempat layar hitam. Oke, oke, oke.
Halo teman-teman room 3. Halo Bu. Oke teman-teman, silahkan diputar video demonstrasinya ya. Baik Bu, tapi Bu mohon maaf, ini suara videonya tidak bisa terdengar Bu, cuman videonya aja. Oke, kalau misalnya kayak gitu langsung ke dashboardnya aja teman-teman. Baik Bu, baik. Mohon maaf Bu, apakah sudah terlihat dashboardnya Bu? Sudah. Silahkan dijelaskan. Baik Bu, jadi di sini kami membuat tampilan dashboard kasus diare pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada kasus diare ini terbagi menjadi 3 bagian. 1, perkiraan kasus diare. 2, kasus diare dilayani. Dan ketiga, berapa persen kasus diare dilayani. Pada kasus perkiraan kasus diare, pada tahun 2019, perkiraan kasus diare di Indonesia jatuh pada Provinsi Jawa Barat kasus diare tertinggi terkena kasus diare dan provinsi terendah terdapat pada di Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, provinsi tertinggi perkiraan kasus diare itu Jawa Barat dan kasus provinsi terendah Papua Barat. Pada tahun 2021, perkiraan kasus diare tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta dan provinsi terendah itu Nusa Tenggara Timur. Dapat dilihat dalam dashboard, tampilan dashboard ini ya Bu. Ini Jawa Barat paling tertinggi pada tahun 2019. Selanjutnya, kasus diare dilayani pada tahun 2019 kasus diare tahun 2019 itu provinsi paling tertinggi Jawa Barat dan kasus terendahnya itu Papua Barat. Tahun 2020 kasus diare tertingginya Jawa Barat juga dan provinsi terendahnya Maluku Utara, sedangkan tahun 2021 itu provinsi tertingginya Jawa Timur, sedangkan provinsi terendahnya Kalimantan Utara. Sedangkan pada persen kasus diare dilayani itu, kasus diare pada tahun 2019 itu provinsi paling tertinggi DKI Jakarta, sedangkan provinsi terendahnya Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, perkiraan kasus diare yang dilayani pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan provinsi terendah Sulawesi Utara. Pada tahun 2021, provinsi tertinggi yaitu Banten dan provinsi terendah Sumatera Utara. Baik, Bu, sekian presentasi dari kami. Oke, makasih Terima Farah kasih, Bu. sudah menjelaskan dashboard ini. Oke, kemudian aku mau nanya sama Alin. Alin, untuk
data dari dashboard ini kalian dapat dari mana? Ya Bu, kalau untuk data sendiri kami ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, selama 3 tahun terakhir, dari 2019, 2020, 2021. Jadi datanya udah valid sih kalau dari BPS sendiri tuh. Oke, Iya. oke. Terus kalian ngelakuin apa aja nih di sini? Maksudnya apakah kalian melakukan processing data seperti apa? Kalau kami setelah kami kan ambilnya dari BPS sendiri. Di BPS itu kami dapat filenya file Excel. Jadi file Excel gitu terus kami import ke Power BI terus kami tampilkan pakai diagram. Iya, pakai bentuk diagram kayak gini agar lebih gampang gitu buat dilihat, buat dianalisis itu sendiri. Itu sih, Bu. Oke, berarti ini datanya tidak ada yang kalian ubah atau gabungkan ya kolomnya. Oh Oke, iya, nggak teman-teman. ada. Iya, Bu. Oke, teman-teman. Mungkin dari aku masukannya lebih eksplor lagi untuk diagram penampilan diagram, kemudian untuk eksplor lagi tentang isi datanya. Karena yang aku lihat di dashboard perkiraan kasus di page yang perkiraan kasus diare, kemudian kasus diare dilayani dan persentase kasus diare dilayani itu hanya pakai satu bar aja ya, maksudnya satu diagram. Diagram ini semua. Kemudian dari segi tampilan teman-teman mungkin bisa lebih dieksplor juga untuk tampilan. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Makasih, Bu, sarannya. Oke, Iya. sama-sama teman-teman. Sekarang sudah ada Pak Agus dan Pak Charles. Mungkin aku Ya. bisa leave teman-teman. Silakan Pak Agus dan Pak Charles dilanjutkan. makasih. Saya izin leave ya Pak. Iya. Terima kasih, Besti. Monggo Pak Charles. Oh, baik Pak, silakan Pak. Mungkin kita mendengarkan berdua aja gitu kali Ya. Pak. Ya udah. Ya, silakan. Ya, silakan Menti jelaskan. Halo, Flora, silakan dipresentasikan. Baik, Pak. Jadi kami di sini membuat dashboard informasi lingkungan hidup. Kami menggunakan tema kasus diare, Pak. Dalam dashboard ini terdapat 3 bagian. Yang pertama perkiraan kasus diare, yang kedua kasus diare dilayani, yang ketiga persentase kasus diare dilayani. Pada perkiraan kasus diare tahun 2019, kasus diare di Indonesia itu terdapat provinsi tertinggi pada kasus diare, yaitu Jawa Barat. Sedangkan untuk provinsi terendahnya, Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, untuk provinsi tertinggi pada perkiraan kasus diare itu terdapat pada Provinsi Jawa Barat dan provinsi terendah tercatat pada Kalimantan Utara. Tampilan dashboard-nya, tampilan kasus diarenya terdapat di dashboard ini, Pak. Pada tahun 2021, provinsi perkiraan kasus diare tertinggi itu terdapat pada Jawa Barat lagi, dan provinsi terendah terdapat di Kalimantan Utara. Selanjutnya, kasus diare dilayani untuk provinsi tertinggi. Pada tahun 2019 itu Jawa Barat dan provinsi terendahnya Papua Barat. Untuk tahun 2020, kasus diare dilayani terdapat pada provinsi tertinggi yaitu Jawa Barat dan provinsi terendah Maluku Utara. Sedangkan tahun 2021,
kasus diare dilayani untuk provinsi tertinggi yaitu Jawa Timur, sedangkan untuk provinsi terendah Kalimantan Utara. Selanjutnya, presentasi kasus diare dilayani pada tahun 2019 dan tahun 2021. Untuk tahun 2019, provinsi tertinggi itu DKI Jakarta, sedangkan untuk provinsi terendah itu Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada tahun 2020, provinsi tertinggi itu Nusa Tenggara Barat dan untuk provinsi terendah Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2021, provinsi tertinggi terdapat di Provinsi Banten, sedangkan untuk provinsi terendah Sumatera Utara. Baik, Pak. Sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih, Pak. Monggo Pak Charles. Monggo Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Mungkin dari saya hanya satu hal teman-teman ya. Jadi kita lihat tadi kan ada tahun 2019, 20, dan 21. Nah ini seharusnya bisa dibuat jadi satu gitu. Jadi bukan grafik yang terpisah. Gitu. Karena lebih baik kita melihat tren gitu teman-teman, bukan membandingkan satu provinsi dengan provinsi yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang ingin membandingkan provinsi dengan provinsi, mereka bisa melakukannya di chart yang lain lah gitu ya. Tapi kalau memang ada unsur time series-nya, kalau menurut saya memang lebih baik jadi satu table aja, satu chart aja, dan nanti chart tersebut menunjukkan grafik time series untuk provinsi-provinsi tertentu gitu ya, atau semuanya. Tergantung dari nanti filternya, apakah nanti user ingin memilih provinsi DKI aja, atau Banten aja, atau semua provinsi seperti itu. Jadi pastinya bisa lah gitu ya, diusahakan di satu chart. Nah nanti chart yang lainnya kalau misal mau membandingkan antar provinsi silahkan. Ya kalau menurut saya di situ aja sih gitu ya. Dan juga nanti jadi terlihat lebih jelas nanti kenaikan ataupun penurunan provinsi satu dengan yang lain. Ya itu aja teman-teman, masukan dari saya. Ya silakan Pak. Baik Pak, makasih masukannya ya Pak. Oke, saya satu aja pertanyaannya. Sumber datanya dari mana ini? Sumber datanya kami ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia Pak. Oh gitu. Emang lengkap, bisa diakses publik? Bisa kami aksesnya dari link yang ada di itu sih, kemarin dapat linknya, terus waktu akses dapat. Oke, ya sudah. Iya. Oke, cukup. Saya kira itu karena waktunya udah lebih. Kita akan ke kelompok lain. Gitu Baik, ya Pak Pak. Charles. Makasih, Monggo kalau Pak Charles masih, saya pamit dulu Pak. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Agus, makasih Pak Charles. Makasih, Pak. Sungguh aku deg-degan. Rinci banget loh presentasinya. Wih, aku tadi tuh mata-mata. Santai saja. Ini masih ada mentor yang masuk nggak ya? Apa? Ada mentor yang masuk nggak? Belum sih, belum ada. Udah berapa tadi? Tadi kan 4, 5, 7 ya? Udah 7 ya? Iya nggak sih? 3 mentor lagi kalau nggak salah. Iya nggak sih? 9, harusnya 9 mentor ya kan? 10 nggak sih? 10 atau 9? Ya pokoknya segitulah. Pokoknya udah. Iya kan 7. Seingat aku tuh 7 atau 6. 7 deh kayaknya. Yuk, sedikit lagi. Ayo, pasti bisa.
Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Di sini Selamat malam, kelompok Pak. Zephyrus ya, kelompok Zephyrus. Iya, Pak. Iya, Pak. Orang-orangnya saya nggak lihat nih, coba dinyalakan kameranya dong bisa. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya ya. Nah, gitu kan saya bisa lihat kalian ada. Nah, jangan kalian sambil rebahan kan. Di sini buat apa ini? Kelompok ini? Kami buat dashboard informasi lingkungan hidup tentang kasus diare tapi. Oh, oke. Di bawah bimbingan siapa ini? Bimbingan Pak Charles sama Bu Vita. Berarti bikinnya Power BI ya? Iya, di Power BI. Bisa dilihatin Power BI-nya? Oh, bisa, Pak. Oke, silakan coba cari sekarang Power BI-nya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Oke, Mohon maaf, ini Pak, perkiraan apakah sudah terlihat? sudah. Ini datanya dari mana ini? Dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Oh, oke. Berarti ini perkiraan kasus diare ini maksudnya apa nih perkiraan kasus? Perkiraan tuh maksudnya gimana tuh? Perkiraannya tuh kayak perkiraan kasus diare yang ada di Indonesia tuh kayak rata-rata kasus diare yang terjadi gitu sih, Kak. Iya, maksudnya untuk mengetahui dari tahun 2019, 2020, 2021 itu kasusnya gimana, Pak? Tambah meningkat Seharusnya atau gimana? jangan dibikin namanya perkiraan. Perkiraan itu sesuatu hal yang nggak pasti ya. Jadi kalau misalnya kalian dalam data analis atau dalam hal apapun lah, matematika lah intinya ya, dalam bidang eksak, perkiraan itu sesuatu hal yang nggak pasti. Jadi padahal kalian itu menampilkan data yang pasti gitu loh. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi diganti nanti, jangan jadiin perkiraan. Kalau ada dosen lain nanti masukkan, nggak bagus ya. Berarti kasus diare tahun 2019 saja, kayak gitu ya. Nggak usah 19, pakai 2021. perkiraan gitu ya berarti, Pak. Iya, betul. Karena perkiraan itu sesuatu hal yang tidak pasti ya. Pasti. Oke. Seharusnya kalau saran saya di sini jangan dibuat 3, tapi langsung pakai slicer 1, pilih tahun nanti langsung buat tampil gitu loh. Itu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kalian tampilinnya satu-satu kayak gini. Ya, saran saja. Biar nanti jauh lebih baik ya. Maksudnya Iya, nggak Pak. harus di program ini, di luar dari ini kan bisa. Coba klik kasus diare dilayani, sheet. Coba Flora. Ah ya. Oke, nah ini sama juga ya. Seperti tadi, masukan saya cuma itu saja. Kalau persentase kasus diare dilayani, coba. Oh, oke. Ini persentase ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Persentase. Oke. Coba di bagian datanya di expand, Flora. Bagian datanya di expand. Di expand data yang sebelah apa tuh? Sebelah kanan. Itu kan data, ada page 1, tabel 1. Nah, itu coba di expand, diperbesar gitu loh, biar kelihatan kalem-kalemnya. Nah, iya. Oke, sip. Dari saya cukup ya. Oke, sip. Terima kasih untuk rekan-rekan di sini. Saya lihat di sini kelompok Zephyrus ya. Ini Iya, Pak. ada 2 dari mahasiswa saya, Siti Sahara sama Alin ya. Iya, Pak. Jadi dan juga untuk yang lain juga ada di sini platform developer Flora sama Dwi Restu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyelesaikan program ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa lulus dengan baik ya dan mendapatkan karir yang jauh lebih baik nanti setelah lulus dari perkuliahan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf rekan-rekan ya selama saya mengajar. Di sini ada 2 orang mahasiswa saya ya. Kalau yang Flora sama Dwi saya kayaknya nggak punya salah ya karena nggak pernah ngajar di kelasnya. Oke ya. Terima kasih Mari. Selamat malam. Sukses selalu ya. Terima kasih apa sarannya. Oke. Terima kasih, Pak.
Ya, oke. Selamat malam semuanya. Waduh, kok di stop Selamat share ya? malam. Nggak usah di Ya, stop share. malam, Bu. Mm-mm. Nggak usah di stop share. Ya. Oke, ini cewek-cewek semua ya ini ya. Oke, ini kalian mau buat apa ini, teman-teman? Kami bikin dashboard informasi lingkungan hidup, tapi temanya tentang kasus diare. Kasus diare. Oke. Ya. Oke, kasus diare. Oke, datasetnya kalian ambil dari mana ini? Kalau sumber datanya kami dari Badan Statistik Indonesia, Bu. BPS ya? Iya. Oke. Oke, visualisasinya mana? Ini dia. Mungkin yang data visualisasi sama filternya bisa di-minimize dulu. Yang pane yang di kanan itu bisa di-minimize dulu. Pane, filter, visualisasi data. Supaya lebih luas gitu, lebih lebar gitu ya. Bisa? Bisa kan? Kan maksudnya yang itu loh, ada tulisan filter kan? Pen-nya kanan. Coba arahin kursornya ke kanan. Kanan keluar dari grafik itu. Nah, itu loh itu. Nah, dikecilin, tutup dulu itu. Di close dulu pennya. Di luar tadi udah betul. Di luar. Nah, itu loh itu ditutup dulu. Visualisasinya juga ditutup, datanya. Nah, itu maksudnya saya di-minimize gitu pennya. Nah, ini baru di zoom. Nah, begitu maksudnya. Oke, baik. Ini karena kalian menggunakan data, jadi saya akan ini kan kalau kita menggunakan Power BI, sebenarnya kan kita ingin mempermudah ya, kita merasa dibantu gitu dengan Power BI gitu ya, sehingga kita bisa dengan mudahnya melihat arti dari data gitu kan. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita pakai Excel, kita punya datanya, tapi kalau misalkan datanya banyak sekali, kita agak sulit gitu kan ya, untuk melihat arti dari datanya. Nah, mungkin dari 3 page yang teman-teman buat ini, kira-kira apa sih yang informasi yang kemudian bisa kita simpulkan, tapi kalau misalkan pakai Excel itu kayaknya kurang bisa nih gitu. Tapi kalau di Power BI itu kelihatan sekali, Bu, gitu. Apa kira-kira? Mungkin dari tampilan kayak kasus diare yang ada paling banyak gitu. Jadi kan ini ada tiga tahun, ada 2019, 2020 dan 2021. Terus kalau kita tampilnya di Power BI kayak gini, jadi kita bisa tahu di setiap tahunnya tuh daerah-daerah mana aja sih yang paling banyak gitu kasus diarenya. Terus juga kita juga bisa ambil rata-rata. Oh, 3 tahun terakhir tuh ternyata daerah ini loh yang sering ada kasus diarenya gitu. Oke. Kalau sebenarnya kita pakai Excel juga bisa ya. Iya kan? Tapi kalau di Excel kan isinya kayak angka-angka gitu loh, Bu. Bisa bikin grafik sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Ya. Oke, terus apa lagi? Di tab yang lain mungkin? Di kasus diare dilayani, persen kasus diare dilayani itu apaan? Nah, itu kayak bisa buat bandingin gitu sih, Bu, kalau kayak kasus diare Coba diklik deh. Antara kasus diare sama kasus dilayaninya tuh bisa dibandingin setara nggak sih? Antara kasus diare di sini banyak,
Terus yang dilayaninya banyak juga nggak ya gitu. Oh, Jadi oke, bisa coba bisa diklik berbanding. sambil diklik siapa ini? Mbak Flora ya, berarti ya. Diklik. Sudah belum ya dikliknya? Kok di saya nggak ngefek apapun ya? Ya kan? Di Bu, udah saya tadi. Oh iya, tapi di saya belum ngefek apapun gitu. Ya mungkin koneksi ya. Udah sambil menunggu itu. Ya, sambil menunggu itu gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang dashboard sebenarnya susah-susah gampang ya. Ketika membuat dashboard itu, yang pertama kita harus mengerti sekali datanya dan kita juga harus punya data yang mendukung. Kita mau nampilin apa tuh harus datanya mendukung dulu gitu. Tapi kalau datanya hanya minimalis, artinya tidak banyak atribut yang bisa kita mainkan, istilahnya begitu ya, itu juga akan susah kan. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, di sini karena concernnya adalah dashboard, sebenarnya kan harusnya kita harus mendesain dashboard yang kira-kira orang itu nggak perlu belajar yang cukup lama, tapi mereka bisa mengerti suatu tren dari data gitu. Nah, itu yang mungkin jadi PR-nya teman-teman nanti kalau misalkan butuh diperbaiki lagi gitu ya, atau apa gitu, nanti bisa ke arah sana. Jadi kira-kira orang baru masuk nih, baru lihat, kira-kira dia bisa paham nggak sih apa yang ingin saya tampilkan di page pertama gitu. Gitu. Terus apalagi kira-kira informasi yang dibutuhkan? Sebenarnya kan banyak sekali komponen-komponen di Power BI yang bisa kalian pakai kan. Ada card gitu misalkan, nah itu bisa ditata, terus ada filtering, itu bisa digunakan juga gitu. Kita bisa bermain di situ sebenarnya. Itu mungkin saran dari saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya waktu lain nanti untuk mengeksplor, nanti bisa coba eksplor ke arah situ. Ya. Baik, Bu. Tapi ini sudah jadi seperti ini sudah bagus, berarti kan kalian sudah bisa menggunakan dataset yang ada, lalu kalian visualisasikan gitu kan. Oke. Ya. Oh, ini baru tampil nih sekarang. Oke. Oh iya. Ya. Oke, baik. Dari saya mungkin itu ya, teman-teman ya. Masih ada mentor yang belum ke sini? Kayaknya udah semua deh. Ada 9. Iya 9. Ya, oke, baik. Kalau gitu, good luck ya sampai proses akhir nanti ya, teman-teman ya. Selamat malam. Ya, terima kasih ya, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Ini udah belum sih? Belum kayaknya. Kita kembali jam 9 turun. Tapi mentornya udah semua kan? Udah semua belum? Sudah. Kayaknya udah semua deh tadi 10 orang. Iya, udah kan? Sudah semua sepertinya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke. Ini dari kelompok Zephyrus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada video demonya. Coba diputar ya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Videonya, suaranya tidak bisa terdengar, Pak. Cuman videonya aja tampil. Maaf ya, Pak. Oke, kalau gitu ini aja. Coba dibuka langsung aplikasinya. Bisa nggak? Iya. Oke.
Oke, ini udah tampil di saya. Ini tentang apa ya? Dashboard. Jadi kami di sini bikin dashboard informasi lingkungan hidup. Temanya tentang kasus diare yang ada di Indonesia, Pak. Oke. Iya, kami bikinnya di Power BI. Ini dari tahun 2019 sampai 2021 berarti ya? Iya, Pak, benar. Iya, Pak. Oke. Yang biru itu apa maksudnya di warna-warna itu? Oh, yang biru itu total kasusnya yang ada di Indonesia, Pak. Oh, banyak banget ya? Total kasus tertinggi, Pak. Iya. Yang biru. Tertingginya, oh itu keseluruhan Indonesia. Tertinggi lagi? Iya. Oh, Jawa. Iya, Pak. Jawa Yang Barat. sebelah-sebelahnya baru setiap provinsinya gitu. Oke. Kalau di daerah asal saya coba Bali berapa itu kasus itu? Teman saya sering diare kok kecil di sini ya. Nah, misalnya cek di Bali berapa jumlah kasusnya, itu bisa nggak? Oh, nggak muncul ya detail gitu. Oh, dari Zoom. 53% gitu ya. Dilayani totalnya berapa? Oh, dilayani aja berarti ini ya. Oke. Ini ada filter-filternya nggak? Nggak ada, Pak. Kami hanya menampilkan datanya aja pakai diagram. Fitur-fitur lainnya belum ditambahin. Gitu. Berarti teknologi yang kalian pakai itu apa? Power BI sama apa? Ada lagi? Oh, kalau dari datasetnya sendiri kan kami unduh dari BPS. Nah, di situ kami dapat datanya itu berbentuk Excel. Jadi di Excel dulu, habis dari Excel diimport ke Power BI. Oke. Itu ada diolah lagi nggak data dari BPS itu? Enggak, Pak. Kami nggak ada ngerubah datanya sih. Oh, berarti di BPS itu cuma muncul data gitu ya berarti ya? Kasus yang dilayani dan provinsinya. Iya, Ada Pak. nggak ya? Iya, Ada udah kabupaten dari kotanya? Kabupaten enggak, Pak. kotanya ada nggak? Cuman provinsinya aja sih, Pak, waktu itu dapatnya. Iya. BPS-nya nggak mau menjurus ya. Coba ada dari BPS-nya kan keren ya. Sampai kota kita tahu, apalagi sampai di rumah saya tahu itu berapa kasusnya. Oke, sip dari saya. Iya, Pak. Semangat. Udah sampai kasus. Udah sampai di sesi ini. Oke, mungkin Iya, mohon Pak. maaf kalau sebelumnya yang pernah saya ajar tidak suka mungkin sama saya gitu. Oke. Oke. Semangat, sukses untuk kalian semua. Selamat Iya, baik, malam. Pak. Terima kasih, Bye, Pak. Terima kasih. Selamat Terima kasih, malam, Pak. Pak. Malam, Pak. Ih, kaget ternyata masih ada. Ya nggak sih? Ini balik ke room generalnya tuh jam 9 ya? Iya, jam 9. Jam 9.